Direkam. Oke. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Segala puji kepada Allah, alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita hingga hari ini. Kita masih diberi kesempatan dan kesehatan dalam menjalankan puasa Ramadan. Salawat dan salam terlebih pula kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur. Teman-teman yang sudah hadir bersama kita, ini kebetulan karena saya pakai HP ini tidak terlihat semua nih. Ini juga ada Bu Yovina ternyata ya, Pak Najmuddin ya. Seluruh teman-teman dosen yang dirahmati Allah, Tendik, kemudian juga adik-adik mahasiswa dan seluruh sivitas akademika yang ikut di dalam acara Mutiara Ramadan hari ini. Insya Allah untuk 15 menit ke depan, 30 menit ke depan kita akan mendengarkan acara Mutiara Ramadan kita dengan tema hari ini adalah keistimewaan dan keutamaan wakaf. Insya Allah yang akan memberikan narasumber kita, yang akan memberikan tausiah kita pada hari ini adalah salah seorang orang yang luar biasa di Universitas Dharma Andalas. Beliau adalah Associate Professor Dr. Asniati SE, MBA, AKCA CSRA. Ya, beliau ini dahulunya adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis sampai tahun 2021 sebelum Pak Dr. M. Rizal. Ya. Assalamualaikum Buya, ini Dr. Effendi juga sudah hadir bersama kita. Kemudian beliau ini S1 beliau di Universitas Andalas ya, di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi ya Bu ya. S2 beliau di Western Carolina University, Carolina University di Master of Business Administration ya. Bagian sistem informasi ini Bu ya. Kemudian S3 beliau di University Malaysia Sabah ya. Dengan topik beliau itu Doctor of Philosophy in Accounting Information System. Sistem informasi juga. Jadi memang beliau kalau untuk masalah sistem informasi ya hal-hal terkait dengan akuntansi ini sudah masternya ini. Kemudian ditambah lagi beliau ini juga duta wakaf ya Sumatera Barat, dan alhamdulillah beberapa hari yang lewat beliau ini juga mengikuti asesor wakaf dan sekarang beliau sudah jadi asesor wakaf di Sumatera Barat. Selamat ya Ibu Asniati. Semoga bisa kami menikmati kiprah Ibu tadi dan dilimpahkan rahmatnya kepada seluruh sivitas akademika di Universitas Dharma Andalas hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bu, tanpa memperpanjang mukadimah lagi ya, marilah kita dengarkan tausiah ya atau penjelasan oleh Ibu Asniati tentang keistimewaan dan keutamaan wakaf. Kepada Ibu untuk 15 menit ke depan kita persilahkan dengan segala hormat. Baik Pak Ustadz, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada sore hari ini menjelang berbuka puasa. Kita bisa bersama-sama bergabung di walaupun tempat kita saling berjauhan, tapi insya Allah kita menyatukan hati sehingga kita dapat bersama-sama di dalam urung rembuk sebenarnya, karena kalau kita lihat di sini ada juga Pak Ustadz, Pak Dr. Effendi, Pak Ustadz Najmuddin, kemudian ada Uni Yovina dan Bapak dan Ibu yang lain. Mohon nanti karena ini baru dalam hal bidang wakaf, mohon petunjuknya nanti Bu ya,
Ustadz. Mungkin nanti insya Allah Ustadz bisa tambahkan juga, karena waktu dulu mungkin kita perlu bersejarah sedikit tentang kenapa kita dirikan Badan Wakaf ini di Dharma Andalas, karena memang potensi kita untuk berwakaf sangat besar sekali, sivitas akademika dan juga stakeholders Dharma Andalas, sehingga dibentuklah lembaga wakaf Dharma Andalas. Mudah-mudahan usaha kita ini diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan demi kesejahteraan umat khususnya di Sumatera Barat. Amin ya Rabb. Usaha kita diberi berkah oleh Allah dan dimudahkan urusannya Ustadz ya. Amin ya Rabbal alamin, Bu. Ya, salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak dan Ibu semua, Nana Ibu, hari ini kita akan membahas mungkin sharing sedikit ilmu yang saya miliki tentang wakaf, karena sejak tahun lalu karena ditugaskan menjadi penggerak di dalam lembaga wakaf Dharma Andalas, tentu sedikit banyak harus belajar juga tentang wakaf, dan ternyata saya sangat menyukai dan mencintai bidang perwakafan ini. Kalau kita melihat wakaf itu adalah salah satu hal yang sangat dianjurkan ya. Berasal dari bahasa Arab, wakaf itu berarti adalah waqafa, yaqifu, waqfan gitu kata bahasa Arabnya, artinya berhenti, menghentikan, kemudian berdiam di satu tempat, menahan sesuatu. Itu artinya di dalam bahasa Arab ya. Kemudian ada juga yang menyatakan wakaf itu adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya. Jadi apapun yang ditahan itu tidak boleh dihabiskan, tidak boleh dirusak, tidak boleh dipindahkan. Sehingga di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf itu dikatakan bahwa yang dimaksud wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan baik selama-lamanya maupun untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan dari wakif dan digunakan untuk keperluan ibadah atau untuk kesejahteraan umum menurut syariah. Jadi makanya dikatakan wakaf itu tadi adalah menghentikan, menahan, karena orang yang punya harta atau yang kita kenal wakif, orang yang menyerahkan harta bendanya untuk ditahan oleh nazir agar dapat dimanfaatkan untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Ya, nah di dalam Al-Quran memang tidak ada, mohon maaf mungkin Pak Ustadz bisa luruskan nanti ya. Katanya di dalam Al-Quran sendiri tidak ada disebutkan kata wakaf. Seperti kalau zakat itu ada ya, ada beberapa ayat yang menyatakan zakat. Tapi namun secara tersirat itu dikatakan Allah menghendaki adanya lembaga yang menguruskan wakaf. Karena di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 22, surat 22 nomor ayat 77, Allah memerintahkan agar manusia berbuat kebajikan agar hidupnya berbahagia. Jadi semakin banyak kita berbuat kebaikan, sebenarnya kita membahagiakan orang lain, tapi hati kita yang sebenarnya bahagia. Jadi kalau ingin kita bahagia, bahagiakan orang di sekitar kita. Itu menurut Quran surat Al-Hajj ayat 77. Kemudian ditambahkan lagi di Al-Baqarah ayat 267, Allah memerintahkan manusia untuk membelanjakan atau mensedekahkan hartanya yang baik. Ya, jadi artinya kalau kita punya sesuatu yang kita akan nikmati, lalu kita sharing, berbagi dengan orang-orang di sekitar kita, atau membelanjakan atau menyedekahkannya, nah itu ada memang
dianjurkan atau disuruh ya, diwajibkan oleh Allah di dalam Al-Baqarah ayat 267. Nah, lalu di dalam surat Al-Imran ayat 92 juga dikatakan Allah menyatakan bahwa manusia tidak akan memperoleh kebaikan kecuali ia menyedekahkan sebagian dari harta yang disenanginya kepada orang lain. Jadi kalau kita senang punya uang, nah, kita share kepada orang lain. Kalau kita senang makan yang enak-enak, tentu kita juga akan share atau mensedekahkannya sebagiannya kepada orang lain juga. Jadi kalau intinya adalah menurut Al-Quran, kalau kita ingin bahagia, tentu kita harus bahagiakan orang-orang di sekitar kita. Itu menurut Al-Quran. Di hadis pun dikatakan bahwa seorang yang meninggal dunia akan berhenti pahalanya ataupun amal perbuatannya kecuali 3 hal. Ini sering Pak Ustadz Irsad nih kalau kita ada pergi takziah selalu disebutkan ada 3 hal yang selalu mengalir ya pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia seperti sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa dari anak yang saleh. Jadi yang relevan dengan topik kita hari ini adalah sedekah jariah. Artinya selama kita masih hidup, kita sedekahkan harta kita berikan kepada pihak lain untuk dikelola. Walaupun kita sudah meninggal, itu tetap akan mengalir pahalanya. Nah, misalnya di zaman Umar bin Khattab dulu beliau memiliki tanah, ya, yang di dalamnya ada pohon-pohon dan hasil dari tanaman yang ditanam itu beliau wakafkan. Ada juga yang mewakafkan sumur. Utsman bin Affan mewakafkan sumur untuk dimanfaatkan orang banyak misalnya. Nah, jadi itulah anjuran baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis bahwa kita dianjurkan untuk membagi harta kita untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan ibadah maupun untuk kepentingan masyarakat secara umum. Nah, sehubungan dengan wakaf ini tentu ada rukunnya juga ya. Mungkin ini hanya untuk mereview saja. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu juga bahwa untuk wakaf ini tentu harus ada orangnya yang mewakafkan atau yang kita kenal istilahnya dengan wakif. Lalu wakif itu tentu harus mempunyai harta untuk diwakafkan. Dan kemudian wakif itu boleh memilih apa tujuan dari harta yang diwakafkannya untuk bisa memilih mauquf alaihnya. Nah, bisa mauquf alaih itu adalah kampus. Misalnya saya wakafkan nih harta saya atau uang saya untuk membangun pustaka di kampus, untuk membangun labor, untuk membangun musala, untuk beasiswa bagi mahasiswa misalnya. Jadi wakif berhak untuk memilih mauquf alaih atau penerima manfaat wakaf itu sesuai dengan keinginannya. Kemudian mesti harus ada ikrar antara wakif dengan nazir. Nah, wakif itu sendiri tentu haruslah seorang yang memenuhi syarat juga. Ya, jadi syarat-syarat orang yang bisa berwakaf adalah orang yang cakap dalam bertindak, artinya dalam keadaan sehat. Kemudian berniat untuk melepaskan hak miliknya tanpa mengharapkan imbalan material, tapi tentu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada saat berwakaf, wakif ini dapat mempertimbangkan baik buruk perbuatan yang dilakukannya. Jadi artinya dilakukan dengan sadar dan harta yang diwakafkan itu benar-benar milik dari si wakif itu. Kemudian wakif sudah balik. Nah, balik artinya usianya sudah cukup, kemudian dia juga adalah katanya di sini, yaitu memiliki kecerdasan dan kematangan dalam pertimbangan untuk mewakafkan hartanya. Dan keistimewaan wakaf ini tidak harus beragama Islam. Non-Islam pun, non-Muslim juga bisa berwakaf dan kita boleh menerima wakafnya. Asal dana atau hartanya itu adalah berasal dari sumber yang baik dan
tujuannya tidak bertentangan dengan ajaran kita, ajaran Islam. Dan yang si wakif tidak boleh berhutang untuk berwakaf katanya. Nah, mungkin nanti Pak Ustadz bisa menambahkan di sini bahwa kalau orang yang sedang berhutang tidak dianjurkan untuk berwakaf. Kemudian wakif itu bisa dalam perseorangan, bisa merupakan sebuah organisasi, misalnya perseorangan Pak Ustadz, Irsyad, Pak Naj, itu boleh berwakaf. Anak-anak ibu mahasiswa itu juga boleh berwakaf, karena wakaf itu tidak harus menunggu dulu kita kaya raya ya. Setiap hari kita bisa mewakafkan harta kita. Nanti kita lihat apa saja jenis wakaf dan perseorangan, kemudian dan harta yang diwakafkan itu perintah. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak ibu ini mahasiswa mewakafkan tanah, tapi milik orang tua belum boleh sebelum izin orang tuanya, ya. Jadi harus milik sendiri. Kemudian organisasi juga bisa berwakaf, misalnya perusahaan ataupun universitas atau organisasi non-profit organisasi juga bisa. Kemudian badan hukum. Jadi bisa saja wakif itu mewakili seorangan ataupun sekelompok orang. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan jenis-jenis harta benda wakaf itu. Ada dua jenis, yaitu benda tidak bergerak dan yang kedua benda bergerak. Jadi benda harta milik kita yang ingin kita wakafkan sebagai wakif itu bisa berbentuk benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak ini maksudnya tidak bisa dipindah-pindahkan tempatnya. Misalnya kita berwakaf, mewakafkan tanah. Tanah itu kan kalau lokasinya di Simpang Aru, tentu nggak bisa kita pindahkan, saya wakafkan tanah saya dan dipindahkan dari Simpang Aru ke Tarok City misalnya, ya nggak bisa. Tapi kalau tanah yang di Tarok City, ya di Tarok City itu nggak bisa dipindah-pindahkan. Nah, kemudian bangunan tentu sudah terletak dia di satu lokasi tertentu, kecuali kalau bangunan ini adalah bangunan yang bisa dipindah-pindah. Nah, misalnya, terus tanaman yang tumbuh di satu lokasi. Jadi kalau kita punya kebun sawit, nah itu bisa diwakafkan, kebun itu hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umat, ya. Jadi Ibu dapat informasi bahwa Dar El Iman itu memperoleh wakaf kebun sawit itu sangat luas sekali, sampai ratusan hektar ya. Jadi manfaatnya itu digunakan untuk pendidikan dan juga untuk kemaslahatan umat. Jadi tanaman bisa kita wakafkan. Kemudian kalau misal kita punya rumah kos-kosan, nah, jadi hasil sewanya diwakafkan ke Unida untuk beasiswa misalnya. Nah, itu adalah contoh benda tidak bergerak, ya. Nah, kalau benda yang bergerak bisa juga kita wakafkan, artinya benda ini bisa berpindah-pindah. Misalnya kita punya kapal pesiar. Nah, kapal pesiar saya disewakan, hasilnya diwakafkan. Jadi kapal itu bisa berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, ataupun kalau kita punya pesawat terbang, kendaraan mobil misalnya, kendaraan bermotor, ataupun peralatan industri yang bisa dipindah-pindahkan, itu bisa juga diwakafkan. Jadi hasilnya nanti yang akan dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Jadi wakaf benda bergerak itu bisa diwakafkan karena sifatnya bisa dipindah-pindahkan. Terus ada lagi benda bergerak itu, ada benda bergerak karena sifatnya seperti yang disebutkan tadi, kendaraan ya, kemudian mesin yang bisa dipindah-pindahkan. Ada lagi benda bergerak selain uang. Nah, misalnya surat berharga. Jadi kalau misalnya kita punya saham, beli saham di Bursa Efek Indonesia, nanti kalau ada dividennya, nah dividennya itu yang akan digunakan untuk mauquf alaih. Tapi sahamnya diserahkan pengelolaannya ke nazir. Atau haki, hak paten misalnya
ada penemuan baru tercatat namanya atas nama kita, biasanya hak paten itu kan ada dibayar atau dibayar untuk diproduksi. Nah, kalau misalnya hak paten itu sewa bayaran hak paten itu bisa dipakai untuk kemaslahatan umat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah benda bergerak berupa uang. Kenapa uang dikatakan benda bergerak? Karena dia bisa dipindah-pindahkan. Nah, ini yang paling mudah bagi kita saat ini, wakaf berupa uang. Karena berapapun jumlahnya kita bisa lakukan. Kalau kita mewakafkan benda, tentu kita harus punya benda yang nilainya sangat besar. Selama ini kita mendengar wakaf itu bisa dalam bentuk tanah, wakaf dalam bentuk kendaraan, tapi itu kan nilai kapan kita harus berwakaf lagi kalau harus menunggu yang besar-besar itu. Nah, oleh sebab itu saat ini kita sudah bisa berwakaf dengan menggunakan uang. Jadi wakaf uang ini adalah kita menyerahkan sejumlah dana kepada nazir untuk dikelola. Jadi wakaf uang ini ada dua jenis, ada wakaf melalui uang atau wakaf uang itu sendiri. Wakaf melalui uang, kita serahkan dananya, lalu kita minta nazir yang menggunakan uang tersebut. Misalnya, saat ini kita lihat di kampus kita di Dharma Andalas kan musala kita masih agak kecil ya, karena kalau kita lihat mahasiswa kita sekarang ini rajin sekali sholat di musala, sampai beberapa shift sholat berjamaahnya karena jumlah yang musalanya yang agak kecil. Jadi ada wacana untuk memperbesar musala ini. Nah, kita bisa menyedekahkan walaupun 50.000 nanti diserahkan kepada nazir wakaf Unida. Ibu nih saya berwakaf 50.000, nanti tolong belikan semen misalnya. Walaupun harga semen itu satu sak adalah 75.000, yang 50.000 ini digabung dengan 25.000 yang lain, digabung dengan 5.000. Kalau mahasiswa Unida ada 2.000 orang, berwakaf 10.000 seorang kali 2.000, itu kan udah 10.000 kali 2.000 berapa ya Pak Ustadz? Udah 20 juta mungkin ya. Nah, udah dapat 20 juta. Itu 20 juta udah berapa sak semennya itu. Nah, jadi artinya dengan uang kita akan sangat lebih dimudahkan untuk mendulang pahala ya. Kalau biasanya kita kenal istilahnya pasif amal. Pasif amal ini walaupun kita hanya menyerahkan 10.000 untuk dikelola, tapi karena manfaat yang diperoleh sangat besar, tanpa setahu kita, pahala itu mengalir ke kita setiap hari. Sampailah kita meninggal pun seandainya masih dimanfaatkan wakaf kita, itu akan mengalir selalu. Jadi bisa wakaf melalui uang. Jadi kita serahkan uang kita kepada nazir untuk dibelikan barang. Nah, barang ini nanti yang akan dimanfaatkan oleh mauquf alaih. Wakaf uang. Wakaf uang ini uangnya kita serahkan kepada nazir, tetapi dananya tidak boleh dikurangi. Nah, itu wakaf uang ya. Jadi wakaf uang ini nanti akan dikelola oleh nazir, misalnya telah terkumpul dari mahasiswa Unida 20 juta, lalu kita belikan saham. Nah, jadi nanti dividennya nanti akan dipakaikan untuk mauquf alaih. Yang 20 juta itu tidak boleh kurangi jumlahnya, harus tetap. Jadi kalau wakaf melalui uang diberikan ke benda, wakaf uang itu disimpan, jumlahnya tidak boleh berkurang, makanya ditunjuk lembaga keuangan syariah, ya, lembaga keuangan syariah untuk menyimpan dana itu. Ya, jadi kalau misalnya nanti bisa bagi hasil dari bank, atau kita berikan ke saham, jumlahnya tidak boleh berkurang karena manfaatnya yang akan kita berikan kepada mauquf alaih. Dan nanti pada saat dananya diserahkan kepada lembaga keuangan syariah, itu akan dibuatkan sertifikat wakaf tunainya. Ya, jadi setiap 1 juta. Jadi kalau mahasiswa
ada berwakaf misalnya 10.000 seorang, kemudian ada 100 orang, nah, genap 1 juta dibuatkan oleh lembaga keuangan syariah sertifikat wakafnya, dan di belakang sertifikat itu akan dituliskan namanya, ya. Jadi yang berwakaf setiap minimal 1 juta akan dibuatkan sertifikat wakafnya. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, apa sih keistimewaan, kelebihan dan keutamaan wakaf dibandingkan sedekah atau membagi harta kepada orang lain? Yang pertama adalah bagi wakif itu setelah dia berwakaf, pahalanya akan mengalir selama-lamanya, walaupun dia sudah meninggal. Nah, seperti dikatakan di hadis riwayat Muslim, apabila manusia meninggal dunia maka terputus semua amalnya kecuali yang 3 macam tadi ya, sedekah jariah yang mengalir terus, ilmu yang bermanfaat yang dimanfaatkan oleh anak didiknya. Jadi kalau Bapak Ibu dosen mengajar di kelas dan mahasiswa memanfaatkannya untuk ke jalan yang baik, itu mengalir pahalanya. Ya, mudah-mudahan tidak digunakan untuk yang tidak baik ya, sehingga manfaat yang meningkatkan amal itu bisa sekaligus diterima oleh yang beramal baik dan juga oleh Bapak dan Ibu dosennya, kemudian anak soleh. Kemudian sehingga keuntungan yang pertama itu dibandingkan sedekah dan hibah, itu wakaf jauh lebih panjang dan tidak terputus hingga generasi mendatang. Karena kenapa? Karena harta benda yang kita wakafkan itu tidak boleh dijual atau dipindahkan kepemilikannya oleh nazir, orang yang menerima. Tapi kalau misalnya kita punya tanah lalu kita hibahkan, tidak sebutkan kalau wakaf, dihibahkan, dikasih, disedekahkan. Ya, jadi terserah orang-orang yang menerimanya mau diapakan. Nah, mau dijual lagi boleh, mau dipakai untuk hal yang bermanfaat untuk syariat Islam boleh. Tapi kalau wakaf itu wakif sudah menentukan untuk apa gunanya harta benda wakaf yang dia serahkan. Jadi itu keutamaan yang pertama. Yang kedua, harta benda wakaf itu tetap utuh dan terpelihara kelangsungannya karena tidak boleh berpindah tangan. Nah, karena secara prinsip barang yang sudah diwakafkan itu tidak boleh dijual atau dihibahkan lagi atau diwariskan kepada pihak lain. Nah, itu yang kedua. Jadi terjamin bahwa harta yang kita wakafkan itu adalah sesuai dengan keinginan wakif. Nah, seandainya wakif sudah meninggal tapi nazir melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan permintaan wakif, nah itu berarti nazirnya yang dipersalahkan di sini, tapi pahalanya ya tetap saja harusnya mengalir ya. Kemudian yang ketiga, manfaat wakaf ini dirasakan oleh orang banyak ya, bahkan bisa lintas generasi. Karena kepemilikan wakaf itu tidak bisa dipindahkan, tetapi manfaatnya akan terus dilakukan lagi sesuai dengan wasiat dari wakif, keinginan wakif, ya. Nah, tapi kalau misalnya disedekahkan ya, setelah disedekahkan orang yang menerimanya bisa melakukan apa saja yang diinginkan. Kemudian setiap saat wakaf itu akan menebarkan kebaikan dan meringankan beban orang yang membutuhkan. Misalnya dari dividen saham hasil wakaf uang kita belikan misalnya gerobak dorong untuk usaha-usaha kecil. Tentu akan menyebabkan yang tadinya tidak bekerja sekarang mempunyai pekerjaan dan bisa memperoleh penghasilan. Nah, penghasilan ini tentu akan mensejahterakan rakyat, ya, terutama rakyat yang kurang beruntung ya, sehingga bisa mensejajarkan kehidupan sosial masyarakat yang
yang tidak ada yang terlalu miskin, tidak ada yang terlalu kaya karena saling menolong. Kemudian yang dikatakan bahwa di sini di Ali Imran ayat 133 sampai 14, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan kemarahannya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan. Jadi kalau kita mau berwakaf, itu tidak harus menunggu lapang dulu, tidak harus punya harta banyak dulu, karena dari berapa yang kita miliki sekarang kita sudah bisa berwakaf, ya. Oke. Ya, Ustadz. Kami sudah kena kode ini, Bu. Ya. Jadi yang terakhir nih, Ustadz. Oke, silakan. Dilipat gandakan 700 kali lipat, karena di Al-Baqarah 261 dikatakan bahwa orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir, pada tiap butir tumbuh 100 biji. Jadi berlipat ganda ya Ustadz ya. Itu wakaf. Jadi kalau kita lihat potensi wakaf di Indonesia setelah dihitung-hitung menurut Wapres, itu 180 triliun per tahun Ustadz. Masya Allah, besar sekali ya. Jadi tapi realisasinya sekarang masih di bawah 10%. Jadi memang kita inilah yang diharapkan untuk bisa membangun umat, membangun fasilitas pendidikan bersama-sama. Tidak harus jumlahnya besar, tapi dengan jumlah kecil pun kita bisa bersama-sama berwakaf. Mungkin itu saja, terlebih terpulang minta maaf. Ini ada Pak Ustadz, tolong diluruskan kalau ada yang kurang lurus ya Pak Ustadz, Pak Dr. Effendi. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ustadz. Saya kembalikan ke Pak Ustadz Irsad. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu Asosiasi Profesor ya, Dr. Asniati. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita. Ini luar biasa nih sebenarnya kalau kita bicara wakaf ya. Di sambil kita menunggu nanti teman-teman dari dosen, tendik dan mahasiswa ingin menyampaikan pertanyaan atau ada hal yang ingin diketahui lebih lanjut tentang wakaf. Kita masih punya waktu lebih kurang 10 menit lagi, jadi masih boleh bertanya ya. Setidaknya kita banyak nih ambil manfaat dari wakaf ternyata ya. Karena memang ada perbedaan besar ya antara wakaf dengan zakat. Ini kadang ini perlu juga kadang kita tambahkan ya Bu ya, supaya orang apa sih perbedaan antara zakat dan wakaf. Nah, ini penting juga nanti itu Bu. Apakah di sesi ini kan kita terangkan atau nanti di sesi yang kedua di bulan Ramadan yang berikutnya, wallahu alam. Nanti kita lihat ya Bu. Kalau ada yang bertanya. Kemudian setelah kita tahu tadi banyak sekali keutamaan wakaf ya, diantaranya mengalir selama-lamanya pahalanya, kemudian wakaf itu tetap utuh terpelihara bahkan sampai kepada anak cucu ya. Kemudian balasannya itu jelas surga dari Allah ya. Bahkan wakaf kita itu tidak habis itu saja, bahkan berlipat ganda. Bahkan membantu kita nanti di alam barzah ya, setelah kita meninggal tentunya, dan nanti akan membantu kita juga di yaumil qiyamah. Baik, kepada seluruh sivitas akademika, Bapak Ibu dosen, tendik dan mahasiswa yang ingin bertanya terkait tentang wakaf, silakan diajukan pertanyaannya, boleh raise hand atau mungkin diketik di kolom chat kita. Mungkin menambahkan lebih tepatnya Ustadz. Boleh Bu, silakan. Mau menambahkan mungkin Buya. Buya mohon ditambahkan di mana yang kurang, silakan, maaf. Ya. Ya, saya kira penjelasannya sudah cukup clear gitu Bu ya. Cuma yang perlu kita tambahkan itu adalah bagaimana kita membedakan keharusan mengeluarkan harta itu dalam bentuk wakaf dan zakat gitu. Itu saja. Jadi sederhananya kan kalau wakaf itu tidak ada batas-batas yang ditentukan jumlahnya, masanya. Tapi kalau zakat kan ada ketentuan khusus ya. Umpamanya dia mesti haul dulu setahun kalau itu adalah sebuah perniagaan, dan kemudian juga ada ketentuan nisabnya. Nah, kalau tidak sampai senisab ya tidak berzakat. Karena berzakat itu memang ditujukan kepada para agnia, para orang-orang yang sudah kaya dalam ketentuan ada sudah sampai pada batas tertentu dari hartanya. Tapi kalau wakaf kan tidak begitu Ibu ya. Saya kira itu saja mungkin yang perlu kita sampaikan tambahan.
Baik, terima kasih banyak Buya. Alhamdulillah terbantu kita sedikit Bu ya. Ya, Kita pikir ini Ramadan berikutnya dijelaskan ternyata. Ini guru saya di Besok Pak Ustadz Effendi juga bisa nambahin lagi iya. jadwal beliau. Boleh. Ya. Baik, silakan kalau ada dari teman-teman dosen, tendik dan mahasiswa yang mau bertanya seputar keutamaan wakaf ini atau hal lain yang terasa terkait tentang wakaf ini, silakan bertanya di kolom komentar atau langsung raise hand dan kita bicara face to face ya. Hidupkan nanti apanya, kameranya. Silakan jika ada yang mau bertanya. Ada Pak Dr. Sparta dari Jakarta. Silakan Pak. Ada Pak Dr. Khairani juga hadir hari ini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan atau menyapa aja nih Pak. Dia lama enggak usah mungkin kan? Lapet terakak saja. Prof. Safni juga ada, Ustadz Irsyad. Gimana Pak? Prof. Safni juga ada hadir. Ada. Apa kabar Prof? Prof. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof. Namun enggak usah sama Prof. Ini Mungkin ke depannya kegiatan selanjutnya untuk mendulang wakaf lagi nih Pak Ustadz Ishak. iya Bu. Ya, menggerakkan wakif-wakif yang potensial. Kita nih yang hadir hari ini wakif-wakif potensial nih Pak. Boleh. Insya Allah kalau untuk wakaf ini memang tidak bisa 1-2 orang bergerak Bu. Semuanya bergerak. Kalau mau maksimal apa yang kita kebaikan UNIDA ke depan insya Allah dan UNAN juga insya Allah ya. Amin. Amin. Baik, tampaknya penjelasan Ibu terlampau mendetail tampaknya Bu. Saya perhatikan ya jujur saja mendetail sekali Ibu tentang wakafnya bagaimana ya. Apakah bisa waktunya untuk sebentar dan selamanya? Ibu juga jelaskan tentang rukun wakafnya. Wakif itu apa? Ibu jelaskan apa syaratnya ya? Sehat, kemudian ada harus dia punya milik pribadi ya, bukan milik dari orang lain ya. Dia balik, dia sudah cerdas. Jadi ada juga rukunnya itu harta ya. Jadi harus ada nazirnya juga, ada mauquf alaih. Jadi rasanya ini sudah komplit semua yang Bu ceritakan. Jadi orang nggak tahu mau tanya apa lagi tempatnya ini Bu. Mungkin yang perlu ditanyakan sekarang Pak Ustadz adalah di Dharma Andalas apa yang perlu kita galang? Mauquf alaih yang bagaimana yang perlu kita galang nih sebenarnya Ustadz? Mungkin itu. Pertanyaan itu mungkin bisa Ibu langsung jabarkan itu Bu. Betul itu Bu. Mungkin kita minta masukan dari audiens nih untuk Dharma Andalas apa yang kita perlu sediakan. Betul. Ini mungkin kepada bapak-bapak dosen, ibu-ibu juga Bu dosen, tendik dan mahasiswa, mungkin ada saran dan pendapat kita tentang apa yang perlu kita adakan atau hal yang kita utamakan untuk keutamaan wakaf ini ya. Untuk bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya kemaslahatan sivitas akademika di Universitas Dharma Andalas secara khususnya ya, dan nanti Andalas secara umumnya nanti. Nah, kira-kira ada enggak saran dan masukan kita? Silakan, nih menarik juga ya. Waktu masih ada lebih kurang 5 menit lagi lah untuk kita saling berbagi informasi. Ada enggak kira-kira nih Bu ya? Kalau saya begini ya, kita perlu senantiasa mensosialisasikan secara berkelanjutan pada semua level dan lapisan. Ini perlu sosialisasikan, dan artinya mengundang orang untuk berwakaf itu harus menjadi kesadaran setiap individu di keluarga besar Dharma Andalas, tidak hanya terfokus dan pada pengurus saja gitu. Nah, ini perlu kita lakukan. Jadi kesadaran tentang pemahaman akan wakaf itu ada pada setiap individu secara khusus Dharma Andalas, tentu di luar Dharma Andalas juga. Jadi sosialisasi kata kuncinya, Ustaz. Sosialisasi. Ya, kemudian kita harus memang menyampaikan the miracle of giving itu harus apa, keajaiban dari sebuah wakaf dan pemberian itu apa. Nah, itu perlu kita apungkan terus. Karena pemahaman juga akan mempengaruhi tindakan.
semakin paham orang akan hakikat sesuatu, tentu akan juga mempengaruhi tindakan apa yang akan dia perbuat. Jadi sosialisasi terus kita dalam berbagai bentuk media. Sasaran saya begitu aja, Ustaz. Baik, Buya, terima kasih banyak, Buya. Insya Allah kami akan terus sosialisasikan untuk wakaf ini. Ini karena ada beberapa hal kemarin, Buya, kenapa tertunda ya. Insya Allah ini sudah. Ustaz. Ya, Pak Khair. Saya sangat setuju dengan Pak Ustaz tadi. Kemudian tambah lagi, jadi kepada para pewakaf itu nanti kita tawarkan apa target kita, apa program kita yang harus kita kerjakan, sehingga nanti nampak wakaf itu untuk apa jelas. Jadi targetnya itu dulu kita persiapkan. Gitu Pak Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Bapak, ini insya Allah kami dari Lembaga Wakaf sudah ada mempersiapkan itu. Jadi ini sebenarnya akan dalam waktu dekat tentu akan diumbar ke publik, Pak. Akan di-share ke publik ya. Lebih tepatnya kita seluruh alumni, mahasiswa, dosen, teknik, sivitas akademika akan mengetahui itu. Ya. Ini sedang dirancang dengan sebaik-baiknya, Pak, supaya ketika sampai di publik, hendaknya itu menjadi girah dia untuk mau berwakaf hendaknya. Dengan betul maksimal insya Allah. Bu Prof, kandidat Prof ya, Bu Asniati. Ini Pak lagi berbuka katanya, selamat berbuka Pak dari Jakarta. Bu Yusniati juga lagi sedang berbuka nih di Jakarta. Iya, silakan lanjutkan berbuka Ibu. Alhamdulillah, sebentar lagi ini lebih kurang 10 menit lagi kami di Padang juga akan berbuka. Maka Nova dari Batam juga ada nih Bu Asniati. Tadi ada juga Yuri Wardah dari Jakarta juga ada. Selamat datang. Selamat berbuka Yuri. Iya. Mohon maaf tidak bisa menyapa semuanya karena memang keterbatasan HP ya. Tidak memakai laptop ini Bapak dan Ibu. Tapi insya Allah. Ini ada alumni nih dari Payakumbuh, Rahmiwati. Selamat datang Bu Rahmiwati ya. Rahmiwati. Calon wakif kita nih Pak Ustadz, calon wakif alumni. Kan sudah dengar tadi itu Bu ya, ditunggu itu nanti partisipasinya Bu. Dan juga untuk seluruh sivitas akademika ya, untuk dosen. Mungkin juga ada masyarakat yang dalam Mutiara Ramadan ini ikut ambil bagian mendengarkan tausiah ini. Baik Ibu, Bapak dan Ibu semuanya, sekali lagi mungkin ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada narasumber kita, Bu Dr. Asniati Bahar ya. Semoga apa yang sudah diberikan oleh beliau ada manfaatnya kita rasakan hendaknya dan bisa kita habis ini tentu mengerjakannya supaya apa yang kita cita-citakan bisa kita wujudkan lebih cepat lebih baik. Dan juga terima kasih banyak kepada Buya Dr. Effendi yang sudah memberikan masukan dan sarannya untuk kebaikan UNIDA ke depannya. Terima kasih juga untuk seluruh sivitas akademika yang sudah hadir di dalam acara Mutiara Ramadan ini. Semoga apa yang sudah didapat hari ini bisa menjadi ilmu untuk kita dan bisa kita amalkan fid dunia wal akhirah. Mungkin untuk hari ini itu saja acara kita Mutiara Ramadan kita. Insya Allah besok kita akan sambung lagi dengan topik yang baru. Kemudian kami juga ingatkan kepada kita bersama bahwa UNIDA sekarang sudah membuka pendaftaran penerima mahasiswa baru. Jadi tolong kita saling berbagi informasi kepada handai tolan kita, keluarga kita, sanak famili kita, adik-adik kita yang ada di tempat kita, maupun kita share informasi ini kepada teman-teman kita yang jauh supaya mereka tahu bahwa Universitas Dharma Andalas sejak 14 Maret sampai nanti 24 Mei membuka gelombang pertama pendaftaran. Maka kita ajak masing-masing semuanya untuk ikut bergabung bersama kita supaya lebih ramai kita, lebih besar lagi UNIDA, dan tentunya kapasitas untuk memungkinkan melakukan wakaf akan lebih besar, insya Allah. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas semua yang sudah juga Ramadan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan di dalam pelaksanaan acara, teknis dan sebagainya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.